Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan seluruh anggota dan pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Pada hari ini, hari Rabu 11 November 2020, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 atas kelahiran organisasi cukup besar bernama Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI Pusat), di mana ketika 13 tahun yang lalu uh, ada sejumlah tokoh, uh, salah satunya adalah Bapak Wilson Talingge, kemudian Pak Ruslan Chandra, kemudian termasuk saya pribadi hadir di Jakarta pada tanggal 11 November 2007 pada saat itu dalam rangka untuk memperingati lahirnya, mendeklarasikan lebih tepatnya Persatuan Pewarta Warga Indonesia, sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang berfungsi menjalankan amanah Undang-Undang 40 tahun 99 PES dan juga menyempurnakan 9 elemen jurnalisme Belkovac yang kemudian disempurnakan menjadi 10 elemen jurnalisme versinya Belkovac dan Tom Rosenthal, di mana elemen terakhir adalah keaktifan warga masyarakat sebagai pewarta warga. Saya kira kiprah Persatuan Pewarta Warga selama 13 tahun ke belakang sangat besar terhadap kemajuan dunia jurnalisme di tanah air. Saya selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Stikom Jakarta sangat berharap besar semoga kiprah PPWI Pusat, baik pengurus maupun anggota se-Indonesia yang jumlahnya lebih dari 30.000 personil, ini sebuah sumber daya manusia yang sangat besar yang saya kira bisa dikelola dengan optimal dan bisa membantu bagi kemajuan pembangunan nasional khususnya di bidang pers dan penyiaran, dan lebih khusus lagi yaitu bidang pewarta warga. Saat ini era konvergensi media, revolusi industri 4.0 menuju 5.0 dan ke depan 6.0, salah satu terobosan besar yaitu teknologi telekomunikasi, media, informatika, grafika, dan transportasi atau yang saya singkat telematika geratan menjadi sebuah terobosan inovasi yang saya kira luar biasa berdampak pada berbagai bidang industri media. Salah satu dampak yang paling besar yaitu bagaimana kemudian industri perusahaan media arus utama atau mainstream saat ini berbondong-bondong, beramai-ramai mengelola bisnis media sosial melalui saluran-saluran YouTube, Facebook, dan seterusnya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatannya. Dan saya kira ini peluang bagi para pewarta warga se-Indonesia untuk memanfaatkan kanal-kanal YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya sebagai kekuatan atau pilar demokrasi agar bisa bersanding dengan PES yang saat ini sudah lahir lebih awal, sehingga pewarta warga ini sebagai kekuatan pembanding atau penanding atau bahkan bisa mitra bagi PES yang saya kira punya banyak kelemahan dan cacat, karena jumlah wartawan se-Indonesia profesional hanya sekitar 125.000 dengan luas Indonesia yang luar biasa luasnya, tidak mungkin atau mustahil untuk bisa mengcover seluruh wilayah di seluruh tanah air. Jumlah kekuatan pewarta warga se-Indonesia yang luar biasa saya kira bisa dioptimalkan dengan penuh optimal sehingga kemudian di masa depan dan di masa kini bisa berkontribusi bagi kemajuan dunia pers. Seiring dengan itu lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 pada 2 November 2020 kemarin, saya kira juga relevan untuk kita diskusikan, kita bincang bagaimana kemudian kontribusinya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yang salah satunya pada bab 3 paragraf 15 pasal 70, khususnya pasal 72 kalau tidak salah ya, coba saya cermati pasal itu
itu memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk bisa memberdayakan bagaimana kemudian industri media massa di masa kini bisa bermanfaat bagi kelanggengan, bagi masa depan bangsa ini. Saya kira di tengah maraknya berbagai perusahaan media massa yang kolab, media cetak saat ini mendekati ambang ajal ya. Berbagai perusahaan media cetak kembang kempis ya, termasuk industri pertelevisian analog saat ini banyak yang sudah mulai tutup kantor-kantor birunya, misalnya Net TV se-Indonesia kantor birunya sudah tutup semuanya, termasuk di Jogja. Saya tinggal di Jogja. Saya kira ini menjadi momentum atau peristiwa besar dalam industri pertelevisian, apalagi gempuran pandemi COVID-19 yang saya katakan pandemi COVID-20 karena kita hidup di tahun 2020 sehingga berkembang tahun ini, dan jangan sampai pandemi COVID ini berubah menjadi 21 dan 22 karena sejumlah tokoh memprediksikan akan berakhir di akhir tahun 2022. Saya kira dengan banyak momentum dan peristiwa besar ini saya kira menjadi tantangan besar bagi para aktivis warga di Indonesia dalam rangka untuk memberikan solusi terbaik bagi bangsa ini sesuai dengan kiprah, keahlian, dan kompetensi kita masing-masing. Saya kira itu sekilas sambutan atau sekilas komentar atau ucapan selamat kepada ulang tahun Persatuan Warga Indonesia yang ke-13. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 Persatuan Warga Indonesia. Semoga tetap kreatif, jaya, progresif, dan terus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.